pemanggilan kali ini adalah untuk memeriksa pelapor dan berikut saksi-saksi yang kita hadirkan. Itu karena proses laporan ini sudah sampai kepada tahap penyidikan. Nah, oleh karena itu, karena sudah masuk dalam tahap penyidikan, maka pelapor dan pelapor dan para saksi yang dihadirkan itu diperiksa kembali. Nah, setelah ini nanti tentu nanti ada yang menjadi tersangka setelah proses penyidikan ini tuntas, begitu ya. Ini pemanggilan berapa pertanyaan, Bang? Oh, itu kalau mengenai materi itu bukan domain kita untuk menjelaskan ya. Itu domainnya penyidik. Bang, dilampirkan juga tadi Bang bukti-buktinya Bang atas dugaan. Bagaimana? Saya buka aja ya. Iya. Apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Gimana? Ada lampiran bukti-buktinya Bang mungkin untuk memperkuat laporan ini sendiri Bang. Oh ya, bukti-bukti yang kita lampirkan berupa buku yang mana isi buku itu adalah mengklaim bahwa anaknya hanya 11 orang. Itu bukti valid di samping bukti-bukti yang lain ya begitu. Tentu Bu Happy boleh ceritakan kenalkan nih. Sampai pada akhirnya mau buka suara Bu. Yang pasti saya di sini mau perjuangkan hak anak saya. Enggak lebar. Agak lebih keras. Memperjuangkan hak anak saya. Sebab tidak ada istilah matang anak. Ya. Apa aja Bu mungkin? Hak-haknya? Ya, sebab dalam agama kan sudah jelas sebenarnya anak perempuan itu menjadi tanggungan ayahnya dari lahir sampai dia berkeluarga. Nah, kalau dia paham agama seharusnya dia menjalankan itu. Tapi sekali lagi dalam hal ini kita tidak pernah memikirkan hal itu. Sebab saya sudah alhamdulillah lebih kekuatan untuk menguruskan anak saya sampai usia 17 tahun. Tapi sebenarnya lebih kepada perhatian dan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya. Selama ini mungkin Bu? Ada komunikasi bagaimana Bu? Sama sekali putus komunikasi. Iya. Udah berapa lama Bu sejak apa? Ya berusaha menghubungi setelah kita buat urusan. Tapi itu pun tidak didatangin. Seharusnya kan didatang. Perlu anaknya. Tapi ini tidak. Dan saya ingin mengklarifikasi. Yang dia mengatakan meninggalkan dia ketika jatuh miskin. Sebenarnya dari awal menikah keadilan itu tidak ada kepada saya sampai saya meminta untuk bercerai. Jadi sebenarnya siapa yang meninggalkan siapa? Dia yang sebenarnya meninggalkan saya. Pada usia anak umur 3 tahun. 3 tahun. Langsung lulus kontak begitu atau Iya, seperti apa pas sih Bu kontak kronologinya? masih tidak bisa hubungin dia. Itu. Sebenarnya di situ ceritanya. Makanya saya akhirnya mengajukan perceraian. Bu, ada kabar juga, mohon maaf Bu, katanya Ibu mendapat perlakuan kurang baik dari istrinya yang sekarang nih Bu. Iya. Benar itu Bu ya? Ngapain Bu? Emang Ibu sempat ya? Itu biarlah jadi rahasia saya. Bu tadi diperiksa ditanya terkait apa aja Bu? Terkait tentang anak lah. Sebab di situ saja sebenarnya yang saya sedang perjuangkan. Bu, praktis sudah berapa lama Bu komunikasi atau hubungan ayah dengan anak ini terputus Bu? Terputusnya ya pastinya sejak kalau dari lahir ya sampai kemarin kita mengurus ke LPA itu ya dia baru bisa untuk mencari tahu. Setelah buat laporan ya, bukan Laporan. bukan artinya Ji, munduran, Ji. tidak ada hubungan, tidak ada. Berapa tahun berarti itu? 16 tahun. 16 tahun. Iya. Selama Artinya 16 begitu saya melahirkan sudah tidak ada lagi pertanggungjawabannya. Tidak ada, hampir tidak ada. Iya, bisa dikatakan Iya, seperti itu. hampir tidak ada. Bu, selama 16 tahun dia baru berdiam dan baru ngomong ke semuanya, ke media sekalipun baru ngomong, kenapa bisa baru ngomong katanya? Ya setelah dia mengeluarkan buku itu kan, setelah roadshow mengatakan anaknya 11 orang. Sekarang ayah mana yang kalau memang benar-benar sayang anak kan, kalau memang dia mau niat expose anak dia yang 11, dia cari dulu anaknya yang satu ini untuk mengikhlaskan. Saya akan menceritakan anak saya yang 11. Gitu kan seharusnya. Tapi kalau tidak ingin terjadi masalah. Bu, tapi pada saat kelahiran anak Ibu, tak bagian halilintar itu ada mendampingi Ibu maka kelahiran. Tidak. Alasannya kenapa Bu? Ya, saya tidak tahu. Dia kan selalu merasa sibuk. Tapi itu cerai. Belum. Kan saya cerai setelah anak usia 3 tahun. Tapi psikologi, mohon maaf Bu, anak Ibu sendiri selama ini walaupun Ibu sebelum ngomong ke media sudah diberitahu belum bahwa ini ayah kamu? Dia tahunya ketika ayahnya masuk TV. Iya, ketika di kelas 6 SD. Itu baru tahu itu ayah. Yang memberitahu? Yang memberitahu Saya beritahu. Bu, ini kan ya dia tahu kelas 6 SD, sekarang udah SMP ya? SMA kelas 2. SMA kelas 2 bahkan ya, artinya kan 5 tahun ya? Udah 5 tahun Iya, setelah betul. mengetahui Iya, ayah iya. gitu ya? Iya.
Iya. Dia juga tahu kalau kakaknya adalah public figure. Betul. Adakah upaya dia untuk berkomunikasi dengan kakaknya atau ketemu dengan kakaknya? Kemarin aja waktu yang anak saya pondokkan di Subang, dia datang. Si Atta. Artinya Atta tahu kalau dia punya adik kandung. Mereka semua mengakui sebenarnya, tapi karena tidak ada usaha untuk menjelaskan sebenarnya secara publik ya, kalau mereka ada saudara lagi dari ibu yang lain. Gitu Adakah ya. upaya Atta dan keluarga atau saudara-saudara diri ini untuk menyambungkan dengan orang tuanya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ibu sempat ketemu Atta, komunikasi dengan Atta? Enggak. Bu, Saya benar nggak sih Bu? menghubungi, tidak bisa. Istrinya dari yang sekarang yang menjadi penghalang terbesar nih Bu. Saya kurang tahu. Saya tidak mau mengurusi hal itu sebab di sini tanggung jawab saya hanya untuk memperjuangkan hak anak saya itu saja. Sebab anak saya mempunyai hak memiliki ayah seperti anak-anak yang lain. Kabar anak sempat ngomong apa sih sama ibu sampai akhirnya ibu membuat laporan emang anak Ya, kok Ditanya-tanya ya. iya. siapa bapaknya gitu ya. Perasaan seorangnya gimana ya? Kan Logikanya sebab gimana dari sih? lahir Anak gitu ya. tidak Pasti bertanya tahu, bapaknya tidak siapa. tahu Gitu. wajah ayahnya kan. Setelah besar Dan teman-temannya juga nanyain bapakku siapa sih. Bu, tahu tuh, Bu, apa Bu komentar Atta Bu ketika bertemu dengan adiknya? dia bilang seperti ayahnya bilang kemarin. Bahwa saya meninggalkan ayahnya ketika dia miskin. Mencoba Itu juga yang disampaikan Atta ke mencoba adik. mempengaruhi pemikiran adiknya. Artinya Ternyata- membela orang tuanya, Kenyataan membela bapaknya. tidak seperti begitu. Dan saya ada banyak saksi kalau mau saya bawa orang-orang di sekitar saya. Tapi kan ibu yang menggugat cerai ya. Iya. Alasannya apa mungkin pada saat itu? Ya karena tidak ada usaha untuk memberi nafkah lahir dan batin pada Ditelantarkan? saya. Iya betul, iya. Jadi penelantaran itu sejak awal nikah sampai berlakunya perceraian. Iya. Saya pikir sudah ada anak mungkin dia berubah, ternyata tidak. Oh, artinya Ibu tapi selama kelahiran berumah pun tangga, sudah begitu Iya, bapaknya. iya. ibu selama berumah tangga seperti apa hubungannya sama istri pertama, terus kabarnya sempat juga tinggal bareng, Bu. kabarnya ada Ya, juga sama. ternyata ada istri ketiga juga kabarnya. Iya, Itu gimana? dengan istri ketiga saya baik, teman saya di Jordan. Kami tidak ada masalah. Tapi ya itu tadi lah, masing-masing pribadi kan. Ya, Ini masalah dia. anak. Ya, ini masalah dia. Itu biarlah urusan dia. Saya nggak mau menceritakan di sini. Berarti Ibu membaca juga statement bahwa Ibu sekarang menghubungi karena mereka sudah terkenal, sudah ya mohon maaf Bu Oh ya. enggak, sama sekali enggak. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anak itu saja. Itu masalah materi jauh lah, saya enggak memikirkan. Bu, mengingat usianya sudah mulai dewasa kan anak perempuan ya? Iya betul. Akan nikah tapi orang tua balik. Betul, Apakah itu juga yang akan memperjuangkan? betul. Iya. Kalau laki-laki mungkin saya boleh lebih cuek ya. Sebab laki-laki tanpa ayahnya pun bisa menikah. Tapi karena sebagai perempuan. Kesulitannya apa aja Bu mungkin buat si anak ini karena kan nggak ada ayahnya di sekolah juga mungkin namanya gampang itu. Oh enggak, kalau di akte urusan masih saya buat sendiri, semua akte saya buat sendiri. Ya termasuk saya. Dirinya tetap Ya, tapi saya tidak letakkan nama ayah di nama dia. Maksudnya bukan tidak saya letakkan, mungkin sebab apa? Ada nama ayah ada, namanya ayahnya ada. Cuma nggak seperti anak yang lain kan nggak ada barbar bintang atau apa. Oke Bu, ada yang ingin disampaikan nggak Bu? Ya Bu. terkait pasal menelantarkan atau gimana sih? Iya Bang. Diskriminasi. Jadi kalau untuk masalah diterlantarkan atau diskriminasi, nanti biarkan proses hukum yang membuktikannya. Pasal berapa nih Bang? Pasal berapa? Ya, Bang? dugaan yang kita laporin itu pasal 76A, junto pasal 76B. Undang-Undang Perlindungan Anak. Bang itu kan kalau masalah dia bilang bahwa keluarga Gen menulis hanya 11 anak, itu kan nulis istrinya, artinya itu anak dari istri pertamanya bukan semuanya. Nah itu dia berkilah kayak gitu Bang. Ya, gimana Bang? Itu tadi seharusnya sebelum dia membuat buku itu cari anaknya, dari istri yang lain. Ini kan sebab masih ada hidup anaknya. Gitu. Kalau memang dia niatnya mau expose 11 anaknya dari istri pertama, supaya tidak ada konflik seperti sekarang. Sepengetahuan Kalau Ibu ada sudah berapa? begini kan ibaratnya gimana ya, saya nggak ngerti ngomongnya. Gimana Bang? Dia beralasan karena yang nulis ibunya itu istrinya, jadi wajar kalau dia nulis cuma 11 anak karena anaknya istri pertama gitu. Baik, sebelum itu kami jawab, teman-teman media sudah pernah lihat tidak bukunya? Belum. Maka lihat dulu bukunya. Siapa penulis, siapa inspirator, semua sudah jelas tertera di situ. Jadi jangan berkilah, "Oh, ini bukan tulisan saya, bukan seperti itu."
penulisnya istri pertama, inspiratornya itu Halilintar sendiri. Artinya mereka bekerja sama. Justru kalau secara hukum malah istrinya juga bisa terseret. Dijuntokan ke 5556 benar. ikut membantu orang untuk melakukan tindak pidana yang diduga adalah penelantaran atau diskriminasi. Justru kalau dia berkilah yang membuat itu adalah istri pertamanya, justru istri pertamanya itu bisa ditarik juga dalam perkara ini. Iya. Ya, Pak, ya. tapi ini laporan kan dari 2019 ya? Iya, Kenapa benar. baru update lagi saat ini, apa dari proses dari penyidiknya sendiri atau gimana Pak kendalanya Pak? Justru itu kembali kepada media, kenapa tahunya baru hari ini gitu. Ya kan? Tapi dapat kami sampaikan ini sebenarnya proses sudah normal ya. Ini agak terhalang sedikit karena adanya pandemi corona aja. Nah, buktinya ini ditindaklanjuti kan? Pada saat itu kan sempat tinggal bareng bertiga. Nah, itu sempat akhirnya ada seperti itu sampai katanya Mbak Ibu sempat dijadikan pembantu juga, benar nggak sih? Ya pelajaran rahasia saya lah itu sudah masa lalu yang nggak perlu diceritakan. Cuma saya juga nggak ingin menceritakan ke anak saya. Oke ya, teman-teman cukup. Bu, ada yang mau disampaikan tuh Bu? Disampaikan nggak sih? Ya apa ya? Ya harapannya ya ini anak ingin diperlakukan sama seperti anak-anak yang lain, Iya, begitu itu saja. aja. Itu aja. Artinya proses hukum ini kita masih menunggu ruang islah. Kita adakan islah karena ini antara urusan anak dengan ayah ini seperti yang kalian kita sampaikan, ini urusannya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Satu firman Allah yang ingin kami sampaikan dalam forum ini bahwa dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi artinya tanggung jawab keluarga itu tidak hanya urusan di dunia. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Artinya di sini tanggung jawab anak itu melekat kepada si ayah dari siksa api neraka. Mudah-mudahan nanti beliau bisa tersadarkan dengan